saya sebenarnya base saya ada di Makassar. Tapi kebetulan saya sedikit tahu tentang Jepang karena saya pernah tinggal di Hiroshima. Maksud saya pernah tinggal di Jepang selama kira-kira hampir 8 tahun lebih. Sekarang ini bentuknya seperti itu, tapi kalau kita lihat di bawah itu adalah puing-puing ya, dan itu persis sampai sekarang tidak dilakukan renovasi apapun. Jadi ini sebenarnya bayangan. Ini kalau bahasa Indonesianya itu adalah manusia itu menyublim. Jadi ketika bayangan terang dan bayangan gelap itu datang, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dia duduk di pintu gerbang itu karena bom itu meledak persis 8.15 waktu Hiroshima. Jadi dia menyublim. Kita lihat ya, ada sebuah jam. Jadi jam itu dia karena mungkin dari besi, dia tidak dia tidak hancur, tetapi dia berhenti persis pada 8.15 khusus dari pemerintah Jepang untuk pemuda-pemuda dari Indonesia. Dia sangat optimis ketika dia dapat membuat 1.000, dia pasti akan sembuh. Tapi kenyataannya ketika dia tidak sampai 1.000, dia sudah meninggal. Kenapa dia survive? Karena dia kemudian diberikan makanan yang sangat bergizi, dan juga ini agak sedikit kontroversi, ternyata kalau minum sake itu secara rutin itu bisa memulihkan dari radiasi. Dewa Koeng di Taman Perdamaian di Hiroshima. Kalau di belakang saya ini langsung kelihatan museum yang tadi dijelaskan oleh Bu Meta. Dan itu akan ada yang batu gitu. Nah, itu sebenarnya titik tempat jatuhnya bom atom tersebut. Tetapi sebenarnya bomnya itu tidak sampai ke tanah, dia meledaknya di atas sambil duduk. Tapi biasanya ini di musim panas. Biasanya mereka datang pada musim panas. Karena sekarang musim dingin mereka udah nggak ada semua. Ini ada nama-nama sekolahnya tulis. Dan mereka memang membuatnya biasanya satu sekolah itu 1.000 gitu. Jadi pada saat bom dijatuhkan juga, pagi-paginya itu sedang ada persiapan untuk pameran sebenarnya. Sedang ada persiapan untuk pameran, tetapi karena masih persiapan, jadi masyarakat tidak terlalu banyak yang datang. Remnya ini kan konsepnya masih sama 1940-an. Ya. Yang orang Indonesia itu ada di dekat museum di bagian belakang. Kalau nggak salah 2 bulan lalu saya Zoom meeting juga sama anaknya, salah satu anaknya yang menceritakan tentang orang tuanya yang bertahan hidup di Hiroshima setelah bom atom itu. Di sini Hiroshima itu mereka memiliki aksen yang berbeda dengan daerah lainnya. Saya nggak tahu. Angkatan Laut Hiroshima kan yang paling kuat di Jepang. Ya. Dan Hiroshima juga punya militer Jepang yang paling kuat kan Angkatan Laut ya. Shotengai atau pusat perbelanjaan ya di Honori. Ini kalau dibandingkan dengan kota-kota besar kayak di Osaka atau di Tokyo sebenarnya relatif kecil, tapi kita bisa lihat betapa bersihnya Jepang. Saya nggak ngerti ya. Nah, Jepang juga salah satu dari ini ya, banyak sekali ya kalau kita lihat itu vending machine. Jenis minumannya itu mungkin paling banyak ya, kalau misalnya mau dibandingkan Australia atau Amerika itu Jepang nggak ada yang kalahkan. Itu adalah teknik kami para pelajar di Jepang. Itu kadang-kadang kita agak curang, kita pergi belanja begitu kalau sudah jam 5 ke atas. Atau bahkan saya pernah ada toko buah di dekat apartemennya teman saya. Itu saya selalu nongkrong jam 9, karena kalau jam 9 dia didiskon banyak. Jalan pusat perbelanjaan. Di kota-kota lain juga umumnya seperti ini. Jadi kita tidak kehujanan karena umumnya di atas itu ada atapnya. Setiap tanggal 1 di Jepang itu ada namanya lucky bag. Lucky bag itu betul-betul keberuntungan ya. Kita beli itu 3.000, tapi isinya terserah pada penjualnya. Jadi isinya di dalam 14.000 nih. Gitu ya, ini Yoshinoya lagi. Kalau untuk buang barang bekas gimana Bang? Karena waktu itu kalau tidak salah kita tidak bisa sembarangan buang barang bekas ya.
Iya, memang betul. Jadi tergantung lokasinya. Kalau misalnya di perumahan itu hari-harinya yang Oke, diatur. itu saja teman-teman. Ya. Terima kasih semua. Makasih semua, makasih semua, makasih Mas Terima Gilang, kasih makasih Mbak semua. Desi. Terima kasih Mas Reza. Makasih Mas Reza. Reza. Mas Gilang. Ya, sama-sama. Mbak Meta. Terima Ya, kasih Mbak makasih, Meta, makasih. Mas Reza, terus juga